Persoalan saudara tidak sebanding dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Masalah saudara tidak sebanding dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan mari saudara-saudara, sebelum kita akan berjamuan kudus, saya kasih dasar firman Tuhan dulu. Yang pertama di dalam Kejadian 3 ayat 21, waktu manusia itu telanjang, waktu mereka dijadikan mereka penuh kemuliaan, tidak ada rasa malu, tidak ada yang mereka semua telanjang tapi tidak berasa malu, tidak ada rasa malu. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, orang mulai tahu rasa malu, rasa tertolak, rasa tidak dihargai. Lalu Tuhan datang, kemudian dia membuat kulit dari binatang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Sudah perhatikan baik, untuk bisa mengambil kulit dari binatang, pertama-tama binatang itu harus disembelih. Lalu ketika binatang itu disembelih ada darah yang tercurah. Ini pasca pertama yang dilakukan Tuhan di Taman Eden. Sudah tahu ketika Tuhan mati di kayu salib, yang setiap kali kita melakukannya kita ingat akan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pertama kali? Rasa malu kita, rasa tertolak kita, rasa tertuduh kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Enggak ada yang orang sakit itu karena tertuduh, rasa bersalah itu akar segala penyakit. Saudara, akar segala penyakit, rasa tidak diterima, saudara-saudara itu mulai asam lambung naik, bahkan ada yang cancer dan sebagainya. Dan saya mau berkata buat saudara, hari ini Tuhan menerima engkau, seberapa buruk engkau, sebegitu dalam kasih Tuhan bisa mengangkat engkau. Seberapa jatuhnya engkau, kasih Tuhan lebih hebat daripada kejatuhanmu. Seberapa berdosa engkau, anugerah Tuhan lebih kuat daripada dosamu. Ya, makanya kita suka nyanyi seperti begini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu. Menaik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Seberapa dalam engkau jauh, kasih Tuhan lebih dalam daripada kejatuhanmu. Seberapa hancur engkau, kasih Tuhan lebih dalam daripada kehancuranmu. Amin, saudara. Nah, dia menyembelih binatang dan menutup ketelanjangan mereka. Hari ini ketika engkau dipermalukan depan umum, di depan teman-teman, di kelasmu, dengarkan, rasa malumu sudah dipakukan Tuhan di atas kayu salib. Saya ini orang yang kalau malu itu bisa lama, saudara ya. Bisa lama, aduh kenapa saya begitu bodoh, aduh kenapa bisa lama. Tapi hari ini sudah saya berdiri dengan anugerah Tuhan, dengan kasih yang luar biasa. Di mana tidak ada tertuduh lagi, tidak ada masalah lagi, tidak ada terintimidasi lagi. Karena dia telah menutupi ketelanjangan kita. Amin. Yang kedua saudara, penyakit apapun yang saudara derita, Tuhan sudah menyembuhkan. Di dalam Bilangan pasal 21, siapapun yang memandang kepada ular tembaga itu, apapun penyakitnya sembuh. Nah, Yohanes orang yang dekat dengan Tuhan, menulis satu ayat hafalan di seluruh dunia yang sampai hari ini masih dihafalkan. Bahkan setiap Natal kita baca bersama-sama tanpa perlu buka Alkitab. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kalau ada kata karena, berarti ada penyebab sebelumnya, ya. Ada penyebab baru ada karena. Coba saudara baca Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kenapa karena pasal sebelumnya, ayat sebelumnya di dalam pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Karena itu. Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Karena itu, ketika kita sadar bahwa hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, tidak sulit bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Nah, lalu Yohanes menulis, karena begitu besar. Nah, berarti kita harus perhatikan ayat sebelumnya. Karena ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, seperti Musa meninggikan ular tembaga. Saudara tahu, itu bicara tentang salib, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi penyakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 32 berkata begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Coba ditampilkan Roma 8 ayat 22. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin? Semua bilang bagaimana mungkin?
Ia tidak mengurniakan segala sesuatu. Apa yang termasuk segala sesuatu? Penyakit, persoalan, masalah keuangan, ya, masalah apa, pokoknya termasuk segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saudara, berarti Tuhan menganggap kesembuhan lebih tinggi daripada anaknya. Tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak memberkati saudara, berarti Tuhan menganggap anaknya dan berkat lebih tinggi daripada dia. Tidak mungkin. Paulus tulis bagaimana mungkin. Sekarang saudara sebutkan penyakit saudara, masalah apa saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak akan menyembuhkan saudara. Karena yang paling mahal telah diberikan buat kita. Bagaimana mungkin. Sebab tidak mungkin kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus. Tidak mungkin berkat lebih tinggi daripada Yesus. Tidak mungkin perlindungan lebih tinggi daripada Yesus. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatu. Semua bilang segala sesuatu. Nah, masukkan pergumulan saudara dalam segala sesuatu. Tidak mungkin dia tidak menjawabnya. Jadi saudara, kesembuhan itu bukan diupayakan tapi diterima. Semua bilang diterima. Maukah engkau sembuh? Saya harus bikin apa? Potong ayam kan? Maukah engkau sembuh? Hanya menerima. Jadi Bapak Ibu yang dikasih loton, kita hanya menerima apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Tidak ada syarat-syarat apa-apa. Tidak ada tumbal apa-apa karena dia sudah jadi tumbal saudara ya. Tidak ada syarat apa-apa. Maukah engkau sembuh? Sederhana. Dan karena begitu kecewa dengan situasi, begitu kecewa dengan keluarga, begitu kecewa dengan orang lain, dari kata-katanya, dari jawabannya, menunjukkan kekecewaan yang luar biasa. Tidak ada orang yang menolong aku. Aku sudah berusaha, ya sudah dengan segala macam cara, dengan sekuat tenaga, tapi orang lain selalu lebih dulu. Itu kisah yang terjadi di dalam Yohanes pasal 5. Jadi pasal 3 Nikodemus, pasal 4 perempuan Samaria, Tuhan bicara sederhana saja, beli aku air, bagaimana timba dan sebagainya, saudara-saudara. Sementara Nikodemus yang otaknya teologi, Tuhan pakai ular tembaga, bahkan Tuhan hampir percaya keras buat dia. Masa engkau seorang guru tidak mengerti? Karena Nikodemus sebenarnya bagaimana aku bisa masuk lagi dalam kandungan mama sementara aku sudah tua. Nah itu Tuhan bicara. Sama perempuan Samaria bicara lembut saja ya. Beli aku minum dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, mari kita datang dengan apa adanya. Karena Tuhan kita sudah menyiapkan berkat yang luar biasa. Sudah tahu waktu orang itu disembuhkan, orang ribut. Siapa suruh kau angkat tilangmu di tempat tidurmu di hari Sabat? Harusnya mereka berkata begini, siapa yang menyembuhkan engkau? Tunjukkan orang itu karena di rumahku mertua sakit. Siapa yang menyembuhkan engkau? Karena anakku lagi sekarat. Harusnya mereka tanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Dan saya mau ketemu dengan dia, karena ada orang yang perlu saya tolong. Malah mereka persoalkan hal-hal yang tidak penting. Jemaat Tuhan, jangan bikin ribet apa yang Tuhan buat mudah, saudara ya. Kamu tuh karena kurang suci, periksa hatimu. Ya siapa yang bilang itu ayat apa saudara? Yang diperiksa bukan saudara, dombanya yang diperiksa. Waktu domba dibawa kepada imam sebelum disembelih, imam memeriksa domba itu bukan orang berdosa yang akan menerima pengampunan lewat domba yang akan disembelih. Saudara, Yesus diperiksa tidak ada salahnya. Dan kita layak menerima yang terbaik dari surga. Karena anak domba Allah kita adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dan bukan saudara yang diperiksa, domba yang diperiksa. Jadi jangan tambah-tambah barang yang firman Tuhan bilang. Alkitab berkata terkutuk orang yang tambah-tambah saudara ya. Jadi hari ini saya termau tambah-tambah, saya sampaikan apa adanya. Tuhan sangat mengasihi saudara, bukan saudara diperiksa, Yesus diperiksa. Setiap kali Tuhan lihat saudara, dia lihat Yesus yang sudah diperiksa. Engkau layak menerima yang terbaik, engkau layak menerima yang luar biasa. Jadi jangan bilang begini, Bapak, kayaknya udah mulai menyebar ini. Bagaimana mungkin Tuhan tidak berikan itu buat saudara. Sedangkan anaknya yang dia sayangi, dia kasih. Sebab tidak mungkin kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus, tidak mungkin. Makanya dia pasti sembuhkan saudara. Amin. Mari ambil roti yang sudah kita pegang. Tuhan, di malam sebelum engkau diserahkan, engkau mengambil roti. Dan engkau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sudah tahu bagaimana roti ini bisa terjadi? Ini gambaran tentang Yesus. Dipetik dari ladang, dikuliti, ditumbuk sampai halus. Diayak berulang kali sampai yang terhalus. Lalu dibuat adonan, diulek-ulek, diinjak-injak, diputar-putar. Kemudian dimasukkan dalam oven untuk dibakar. Itulah Tuhan. Dia sudah melewati semua proses. Dan dia keluar lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hari ini kita pasti akan lewati semuanya. Aduh Bapak, berat sekali proses saya. Alkitab berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Bukan di dalam kau punya kekuatan. Bukan di dalam kau punya pimpinan. Bukan di dalam kau punya instansi. Bukan di dalam kau punya institusi. Tapi di dalam dia.
di dalam Kristus yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan, waktu kami memakannya, bahkan orang yang tidak bersama-sama dengan kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Engkau telah diremukan sampai orang berkata engkau kena kutuk supaya hari ini kami diberkati. Engkau berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya hari ini kami bisa memanggil Bapa bukan Allah lagi. Bapakku, Bapakku, mengapa aku begitu diberkati? Tuhan, terima kasih buat berkat yang luar biasa. Waktu kami memakannya, seluruh kebenaran akan menguasai hidup kami. Dan tubuh kami sehat, diberkati, panjang umur, lanjut usia. Hidup kami penuh dengan berkat Tuhan. Kami makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan rumah di mana saudara tinggal, mulai hari ini disebut rumah berkat. Waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, tempat pemerasan. Adam gagal di Taman Eden, tapi Adam yang kedua berhasil di Taman Getsemani. Darahnya tercurah, dia berdoa sampai peluhnya seperti darah. Orang-orang berkata, ahli-ahli kesehatan berkata, para medis berkata orang yang stres tingkat tinggi, itu pembuluh darahnya bisa pecah sampai darahnya bisa keluar seperti keringat saudara ya. Hari ini saudara tidak perlu stres, tidak perlu depresi lagi, karena Tuhan telah memberkati saudara. Dia telah mengambil kutuk kita, mengambil stres kita, dan dia berikan kelegaan yang luar biasa. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Waktu kami meminumnya, ada pikiran baru, ada perasaan baru, bahkan tubuh kami pun ikut sehat. Karena firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik. Pikiran kami akan menentukan kesehatan kami. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Percaya kalau saudara bawa anggur tangan kita bersyukur Tuhan dengan darah Yesus. Kami minum dengan percaya dan terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya sudah dibebaskan, saya sudah dimerdekakan, saya sudah disembuhkan, saya sudah diberkati. Dan kalau Tuhan yang buka pintu tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat tidak ada yang bisa merendahkannya. Kami lebih daripada orang-orang yang menang. Mari siapkan persembahan saudara, kita akan memberi. Tuhan yang memberikan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saya pastikan bahwa saudara, waktu engkau terima perjamuan kudus, engkau menyatakan Tuhan mati dalam hidupmu. Waktu engkau membawa ucapan syukur, engkau menyatakan Tuhan hidup dalam bisnismu, Tuhan hidup dalam pekerjaanmu, Tuhan hidup di dalam semua karyamu, Tuhan hidup dalam profesimu. Terbukti hari ini engkau ada di rumah Tuhan, itu karena Tuhan hidup dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan, langit dan kepala kami terbuka, dan kami tahu berkat-berkat yang terbaik dari surga sementara tercurah, bukan uang tapi kekuatan untuk memperoleh berkat, bukan uang tapi hikmat untuk membuat keputusan, bukan uang tetapi ketenangan di tengah-tengah badai, bukan uang tapi perlindungan yang uang tidak bisa lakukan. Tuhan berikan bagi kami. Rumah kami bukan cuma house of blessing, tapi rumah yang dilindungi oleh Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kami siap memberi dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan
Berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang haleluya, Tuhan memberkati. Saya berdoa semua saudara ada di dalam rencana Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin berhenti mengasihi saudara. Dia tidak mungkin buat planning di luar kasih-Nya. Dia tidak mungkin menarik janjinya. Ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu bertindak di luar firman-Nya. Saudara-saudara, Dia sangat mengasihi kita, dan tadi kita sudah mengikuti begitu banyak penjelasan tentang perjamuan kudus, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, dan pemberian terbaik yang pernah diberikan di surga buat kita adalah Yesus Kristus. Bagaimana mungkin segala sesuatu tidak diberikan buat saudara ya. Ingat ayat ini, Roma 8 ayat 32. Nah mari kita akan lihat Yohanes pasalnya yang kedua. Kisah pernikahan di Kana ya. Judul daripada Yohanes pasal 2 adalah perkawinan di Kana. Saudara tahu perkawinan itu, semua yang pernah menikah pasti saudara tahu bahwa pakaian terbaik, make up terbaik, riasan terbaik itu pada waktu saudara menikah. Benar enggak? Saya kalau mau nikahkan orang, kita selalu atur on time ya. Kalau dia bilang jam 11, jam 11. Nah saya mesti make sure, rias jam berapa? Dia bilang jam 5 pagi Pak, bayangkan 6 jam saudara ya. 6 jam, hanya untuk eyeliner, eyeshadow dan sebagainya. Itu 6 jam, karena hari itu adalah riasan terbaik, ada penampilan terbaik, jubah terbaik, pakaian terbaik yang pernah dikenakan oleh seseorang. Nah Tuhan berjanji di dalam Yesaya 61 ayatnya yang ke-10, aku akan berikan kepadamu jubah keselamatan seperti mahkota pada pengantin pria dan pengantin wanita yang dihiasi. Lihat, Yesaya pasal 61 ayat ke-10 firman Tuhan berkata begini. Makanya tadi judulnya, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ini bahasa aslinya itu sepuh. Ya, sudah tahu sepuh? Sepuh itu yang kalau orang punya jam tangan perak mau dibikin emas, disepuh gitu sudah ya. Orang punya kalung emas mau dibikin warna perak, emas putih katanya, disepuh gitu. Jadi tidak ada satu bagian, satu titik, satu bidang yang tidak tertutup. Semua tertutup. Ya, kalau sepuh itu semua tertutup. Jadi saudara-saudara kalau saya mengenakan wear, ini masih ada bagian yang kosong, masih ada yang kosong. Tapi kalau saya diselubungi, berarti semua yang ada dalam hidup saya adalah kebenaran. Bisa bilang amin? Nah saudara akan kaget, loh saya kok bisa lebih sabar Pak dulu. Kalau persoalan ini hancur orang itu. Tapi sekarang kok kenapa saya nggak sakit hati ya? Saudara tidak sadar, saudara sementara dikenakan pakaian keselamatan. Pak, dulu saya ini orang paling gampang takut. Saya ini orang yang suka paranoid. Kadang-kadang pergi ke airport, sampai di airport saya ingat dompet lupa di rumah. Nah saudara-saudara, tenang saya, Tuhan akan kasih ketenangan. Kenapa hari ini saya begitu cool, begitu tenangnya, semua barang bisa saya atur dengan baik. Saya itu kadang-kadang bisa lupa saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara ada orang yang bisa lupa dengan pasangannya saudara. Saya berdoa tidak ada di sini. Ini di Manado. Ya, ada teman yang sudah lama sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu 20 tahun kemudian, dia bilang, "Ayo ke rumah dong. Saya kenalin sama istri saya." Begitu dia ke rumah, dia terkagum-kagum betapa mereka itu sangat mesra. Sayang, 5 menit kemudian honey, 9 menit kemudian darling, 5 menit kemudian berpati, wih dia bilang. Sementara istrinya bikin kue, bikin teh di dapur, dia bilang begini, "Kawan, tolong kasih resep dulu, kenapa saya lihat kamu tuh romantis sekali. Padahal usia pernikahanmu sudah sangat luar biasa lama." Kawan, kau dengar jangan bilang-bilang orang, saya lupa mai tua punama saudara ya. Bayangkan saudara ya, dia pun mai tua punama saya dia bisa lupa saudara-saudara ya. Saudara, jangan sampai saudara seperti ini. Kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa, kita ingat anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita perlu berterima kasih buat Tuhan, bukan kepada barang yang diberikan. Benar enggak? Kadang-kadang kita lebih mendewakan pemberian daripada si pemberi. Padahal kita mesti puji yang si pemberi, bukan barangnya. Kalau orang kasih kado buat saudara, saudara bilang terima kasih kado, tersinggung orang yang kasih. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Napas, kekuatan, berkat, mobil, rumah, itu pemberian Tuhan. Jangan sampai saudara jaga rumah lebih daripada jaga Tuhan, saudara ya. Saudara hormati dan hargai barang lebih daripada Tuhan. Ini di Jayapura biasa.
Ada dong baru beli Mega Pro baru, sudah naik sekalian hujan-hujan, tergelincir. Itu mace yang pace jatuh terlucur, mace lari kiri, pace lari kanan dengan motor, mace berteriak, aduh sudah cukur saya ini. Pace terpusing, pace cuma lihat motor saja sudah. Akhirnya mace bilang, pace kok ini saya sakit, kok terlalu saya kok cuma lihat motor. Mace kok selunas, motor masih kredit saudara ya. Nah saudara-saudara, jangan sampai saudara lebih seperti orang ini ya. Tuhan menolong kita supaya kita bisa menghargai orang-orang di dalam rumah. Ini ulangan lagi, siaran 2022 diulang lagi. Kalau suamimu pulang dari kantor, biar kau lagi nonton drakor atau drama Korea, matikan televisi, sambut yang pulang. Karena yang pulang ini kehidupan, drama Korea tidak bisa tolong kau waktu kau susah, tapi yang pulang ini bisa berdoa buat kau, bisa bilang I love you. Kau put televisi 60 inch tidak bisa bilang I love you, tidak bisa saudara ya. Kau put televisi 60 inch tidak bisa bilang I care you, tidak bisa. Tapi yang pulang ini kehidupan. Bisa bilang amin, bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Jadi tinggalkan semua kesibukan. Oh anak saudara pulang sekolah, anak Tuhan berkati kau sampai di rumah. Papa sayang kamu, mama sayang. Jangan dulu bicara, kau dapat berapa tadi? Sebelum masuk di rumah, kasih tahu dulu matematika berapa. Oh jangan, saudara. Ingat Tuhan menerima kita apa adanya. Sekalipun engkau ada di langit, Tuhan ada. Sekalipun engkau di dunia orang mati, juga Tuhan ada. Jadi dia ada bersama-sama kita di setiap musim kita. Kita kadang-kadang cuma ada dengan anak kita kalau sukses. Kalau tidak sukses, kok atur sendiri. Salah saudara. Yesus dibaptis oleh Yohanes dalam Matius pasal 3, itu di tempat terendah di muka bumi. The lowest place in the world. Itu di muara sungai Yordan yang mau masuk ke laut mati. 400 meter di bawah permukaan laut. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di gunung yang paling tinggi Matius 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jangan menerima pakai syarat saudara ya. Kalau kau 10, papa yang ambil rapot, tapi kalau kau merah, tetangga yang ambil rapot saudara ya. Jangan saudara, pastikan bahwa dalam keadaan apapun saudara hadir untuk dia. Sama seperti Tuhan hadir untuk kita. Kita sering nyanyi begini Erik. Kita sering nyanyi begini ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Biarlah lagu ini juga menjadi lagu anak kepada orang tua. Ya, bukan cuma lagu Tuhan kepada kita, bukan kita kepada Tuhan, tapi juga anak-anak saudara terhadap saudara. Aduh, aku bangga sekali dengan orang tuaku. Kenapa? Dalam setiap musim hidupku, dia selalu ada bersama-sama dengan saya. Dia tidak hanya mengasihi saya waktu saya 10. Dia tidak hanya mengasihi saya waktu saya angka bagus. A+ atau A. Tapi dia tetap mengasihi saya. Karena dia tahu saya lebih bernilai daripada angka yang saya dapatkan. Dan sudah tahu ketika sudah orang-orang yang sering dihargai, sering dipuji, potensinya keluar. Yesus itu selalu menghargai dulu. Soal hasil nanti kita urus belakangan. Ketika 70 murid diutus berdua-berdua, mereka harus bawa pulang hasil. Lalu mereka bilang begini, Tuhan di AB orang mati bangkit, Tuhan di entrop orang lumpuh berjalan, Tuhan di angkasa orang buta melihat. Tuhan bilang begini, yes, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sudah bilang kilat. Kalau lambang kilat itu apa? Z kan? Yang PLN Pulambang itu. Makanya sudah pernah dengar dulu ada grup band The Kiss. Hampir semua isinya pemujaan kepada kuasa-kuasa gelap. Dan Tuhan bilang, aku lihat iblis jatuh seperti kilat. Seperti kilat dari langit. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kamu bersuka, jangan bersuka karena hal itu. Bersukalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Kalau istrimu sudah pergi ke pasar memasak, mungkin kangkungnya sedikit berair. Puji dulu saudara, dia sudah lalala, sup panas-panas, injak-injak becek. Kalau apalagi musim hujan di Hamadi itu biar kau pakai sepatu bot tembus di beceknya saudara ya. Iya, ini gue bilang kau pu kangkung tak enak tersama dengan mama pu kangkung. Untung dia tidak bilang kenapa kau tidak menikah dengan mamamu saja gitu kan saudara ya. Terimalah, sayangilah, terima kasih kau sumasa. Hari ini kangkungnya luar biasa. Tapi debu air sedikit banyak. Begitu. Jangan langsung ajar. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Tapi hari ini siapapun saudara yang pernah luka, Tuhan sembuhkan karena ia menyelubungi aku dengan pakaian keselamatan. Yesaya 61 ayatnya yang ke-10. Haleluya, haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pesta saudara-saudara, ini pesta yang sudah hampir hancur. Lalu ada yang menarik sekali, kenapa?
Yohanes penulis kisah ini, Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Yohanes ini yang dekat sekali dengan Ibu Yesus. Kenapa tidak tulis Maria di dalam ayat atau cerita ini? Karena ayat 1 Ibu Yesus ada di situ. Kenapa nggak tulis Maria ada di situ? Ayat 3 Ibu Yesus berkata kepada Yesus. Ayat 5 Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ayat 11 Ibu Yesus mengikuti Yesus pergi ke Kapernaum. Mereka ini satu keluarga dekat sekali. Bukan berarti dia lupa sementara proyek penulisan ini harus selesai. Tulis saja Ibu Yesus. Saudara mau tahu, satu-satunya murid yang ada sampai di depan salib itu Yohanes. Yang lain tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ini bedanya Yohanes dengan Petrus. Petrus itu membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Tapi Yohanes membanggakan kasih Tuhan kepada dirinya. Sudah tahu Petrus? Biar semua mundur, Satra mundur. Dia nomor 1 yang menyangkal Tuhan, saudara ya. Dia nomor 1 yang lari. Jadi saudara, berhentilah membanggakan kasih saudara kepada Tuhan. Mulailah bangga betapa Tuhan mengasihi kita. Mulailah bangga kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang seperti ini akan kuat. Dan akan orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan tetap bertindak. Kata Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-11. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara mau lihat kekuatan yang luar biasa. Bukan bilang, saya ini orang yang melayani Tuhan loh. Saya selalu datang tepat waktu. Saya pernah terlambat terasa seperti kau. Waktu kau bilang seperti begitu, sebetulnya kau sementara sombong dalam hidupmu. Kenapa? Waktu kau berkata begini, saya tidak seperti dia. Belum tentu orang yang pergi gereja seperti saya terakhir pergi ke tempat pelacuran, saya terbikin macam-macam. Ada satu pendeta, dia datangi orang ini lalu dia bilang, aduh Tuhan tolong saya kah? Saya mau masuk di celah mana ini? Depu ilmu, depu kehebatan semua keluar. Saya tidak seperti, belum tentu orang yang pergi gereja seperti saya ini sumbang orang susah, orang tua saya perhatikan. Lalu Tuhan kasih hikmat. Nah, justru waktu dia bangga dengan keperbuatannya luar biasa, disitulah dosanya. Waktu dia bangga dengan hidupnya, dan sudah tahu orang yang seperti begini, sama seperti Petrus. Semua mundur, Satra mundur. Kau mau tahu Satra mundur. Tapi saudara, di malam Tuhan ditangkap, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Sampai pakai swear, sumpah, Satra kenal, swear. Sudah baca dalam bahasa Inggris, sumpah. Satra kenal dia. Tapi di mana Yohanes yang membanggakan kasih Tuhan buat dia? Sampai di depan salib, Tuhan masih komunikasi. Ibu, ini anakmu, anak, ini ibumu. Minimal Tuhan tahu ada yang pelihara mamanya ya, ada yang jaga, ada yang cover, ada yang jamin mama. Ini nggak mungkin dia lupa tulis nama Maria. Tapi kenapa dia tulis Ibu Yesus ada di sana? Kenapa? Karena Ibu Yesus itu bisa diganti dengan Nobel. Dan Nobel ada di situ ayat 1. Dan Nobel berkata kepada Yesus. Dan Nobel berkata kepada pelayan-pelayan. Dan Nobel mengikuti Yesus pergi ke Kapernaum. Kenapa bisa begitu? Saudara baca Matius 12 ayatnya yang ke-48, 49 dan 50. Saya kasih latar belakang sedikit dulu. Kisah itu ditulis, itu judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Jadi setelah Maria melahirkan Yesus, Yusuf dan Maria ini punya anak-anak yang disebut saudara-saudara Yesus. Salah satunya Yakobus. Saudara baca kitab Yakobus, dari Yakobus saudara Tuhan Yesus. Ya, itu adalah saudara Tuhan Yesus, saudara tiri Tuhan Yesus. Jadi Alkitab tulis, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan Yesus. Kemudian ada anak-anak yang disebut saudara-saudara Yesus. Biasanya saudara dengar, kalau ada orang yang pamornya, popularitasnya mulai naik, semua keluarga ikut terbawa-bawa. Betul tidak? Biar terang keluarga, satu kampung pun ikut. Satu kampung itu bupati yang berterima, satu kampung kita itu. Padahal ketemu saja nggak pernah. Tapi sudah tahu, biar marga sama, kalau dia di lembaga pemasyarakatan, gak ada yang mau akui. Itu cuma kebetulan marga sama, tapi itu antara keluarga, saudara ya. Padahal saudara dekat ini. Nah, Yesus ketika popularitasnya mulai naik, semua ikut terbawa-bawa, termasuk keluarga. Saya tidak tahu apakah angkot terlambat, atau karena mereka sengaja terlambat, tapi Alkitab tulis mereka datang crowded, tidak ada jalan untuk masuk, tidak ada tempat lagi untuk mereka. Lalu mereka minta bantuan, mungkin orang yang dekat atau asyir atau murid, kasih tahu sama Yesus. Ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar. Dengan harapan Tuhan akan hentikan khotbahnya, lalu memberikan perhatian kepada semua orang, memberikan announce kepada semua orang. Perhatian hari ini saat terbaik, saya akan memperkenalkan siapa keluargaku yang bersama-sama dengan saya selama ini. Tolong dibuka jalan yang arah selatan, karena mereka akan melewati di sini. Dan mereka di belakang mungkin sudah siap-siap. Nanti kalau jalan, lihat kiri, lihat kanan, angguk-angguk, senyum ya. Jangan pasang muka keras-keras, periksa baik-baik, jangan ada kemeja yang miring. Tunggu. Tidak ada
permohonan atau tidak ada informasi itu. Malah ketika orang itu sampai ke depan, ayatnya yang ke-48, tetapi jawab Yesus kepadanya, ya apa? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Sudah lihat keras banget ya. Seolah-olah dia menyangkal mereka. Sudah ayat yang ke-9. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak-anak Tuhan, ya. Dan Alkitab tulis kita adalah murid-murid Tuhan yang siap digembleng, siap diatur. Jadikan mereka semua bangsa muridku, baptiskan mereka, ajarlah mereka dan pergi ke SK 28 ayat 19-20, ya, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kayu batu masih di tempat, kayu puluh masih di tempat, dia pindah saja. Kasih setia Tuhan tidak akan pindah. Amin. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan pindah. Nah, sambil menuju kepada murid-murid, dia berkata begini, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, ayat 50, sebab setiap atau siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara tidak usah cari kehormatan, Tuhan yang sendiri mengangkat saudara dan memberikan kehormatan yang luar biasa. Kalau saudara tidak bisa jadi followers orang terkenal, di reject terus. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, engkau punya sahabat yang lebih hebat dari orang yang punya YouTuber paling banyak followers di dunia ini. Orang yang paling hebat karena dia adalah Tuhan yang mengangkat segalanya. Dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan di atas segalanya, dia Tuhan yang mengatur segalanya. Sehingga kita bisa bilang begini, siapa Tuhan kita itu seperti begini. Above all power, above all throne. Nah, saudara, dia di atas segalanya, di atas semua kuasa, di atas semua tahta, di atas semua pemerintahan. Dan dia adalah sahabat saya dan saudara. Bisa bilang amin. Saya rindu saudara bisa mengenal Tuhan, bukan lagi sebagai orang jauh. Jadi kalau ada orang berdoa begini, ya Tuhan yang nun jauh di sana, aku yang kecil di sini, tolonglah aku. Ini orang yang tidak kenal bahwa itu adalah sahabat. Saya baru pulang dalam perjalanan organisasi saudara ya, kami lagi melakukan rapat kerja wilayah. Dan kemarin saya pergi hari Rabu subuh ke satu daerah di Sarmi Timur namanya Mawesdai. Setelah malam selesai kami langsung lucur ke Sarmi Kota, menginap di sana untuk besok harinya di Sarmi, kurang lebih 1 jam dari Sarmi Kota. Lalu malam jam 8 kami harus bergeser ke SP2 untuk nginap di sana untuk persiapan hari Jumatnya di daerah Boasom. Kalau dari Sarmi itu dapat Boasom dulu baru Nimbokrang atau Nimbontong ya. Jadi kalau dari Jayapura dapat Nimbontong baru Boasom saudara ya. Kami sengaja pilih tinggal di SP2 karena jaraknya masih lebih dekat daripada kami tetap bermalam di Sarmi. Karena jarak dari Jayapura pergi ke Boasom lebih dekat daripada dari Sarmi pergi ke Boasom, karena dia sudah lebih mendekat ke daerah Nimbokrang sudah ya. Lalu sudah setiap kali kami mau berjalan sederhana, makasih Tuhan kami mau berjalan, kami mau menikmati perjalanan luar biasa. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati perjalanan yang luar biasa. Sepanjang jalan kami bersuka cita. Kenapa? Karena kita mengerti dia bukan jauh di sana. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia saudara laki-laki kita. Dia saudara perempuan kita. Dialah saudaraku laki-laki. Saya ini saudara laki-lakinya Tuhan. Saudara adalah saudara perempuannya Tuhan. Ada lagu lama sekali. Kalau saudara masih ingat, saya bisa kasih sedikit dia punya lirik ya. Coba Tuhan naik boleh G boleh ya. Tuhan ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Ini lama sekali, mungkin sudah belum lahir album ini keluar. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Refrennya aku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu.
ku sanjung Engkau ya Allahku. Oke, sampai sini. Stringnya terlalu kencang. Oke, jadi saudara-saudara, ini lagu lama sekali. Tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, engkaulah saudaraku. Jadi kami hanya ngomong saja. Coba saudara praktekkan ini. Tuhan, terima kasih anak saya lagi sekolah di Jogja. Aku percaya janjimu 1000 reba di sebelah kiri, berlaku-laku serba sebelah kanan. Tapi itu tidak akan menimpa anak saya. Ngomong saja. Tuhan bilang begini, mantap. Kau akui saya sebagai saudara. Dan saya akan melaksanakan apa yang kau minta. Amin. Sahabat, tentu sebagai saudara, kita pasti tahu banyak rahasia tentang saudara kita. Maka aku tidak lagi manggil kamu hamba, tapi sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi sahabat tahu. Ada di antara sini bapak-bapak yang pulang kerja terus panggil pembantu, Mbok, yuk kita ngobrol bisnis yuk. Gak ada saudara, gak ada. Kita cerita dengan pasangan kita. Kita cerita dengan orang dekat dengan kita. Dan saya mau berkata buat saudara, Tuhan akan banyak cerita hal-hal yang luar biasa buat saudara. 2023 ini Tuhan masih punya banyak cerita buat saudara. Amin. Pak, saya punya bisnis udah ditiru orang. Kemarin saya mendoakan salah satu keluarga yang begitu kecewa. Kenapa? Dia seorang perancang busana dan dia suka bikin banyak motif, ya, motif-motif batik. Lalu tiba-tiba motifnya ini bisa ditiru orang lain. Dia bilang pasti ada yang bocorkan ini. Dia datangi tokonya. Dapat dari mana ini? Nah, ini kan cuma motif. Tahu nggak? Ini saya yang bikin. Beralot mereka sampai dia jengkel sekali. Bukan soal pengembalian uang yang dia minta, tapi kenapa kok kamu nggak izin sama saya? Ya, ini bisa subversif ini. Kita bisa pergi. Ini hak paten ini. Nah, saudara-saudara. Lalu selesai itu orangnya sempat kasih kompensasi, tapi dia jengkel Nah, setelah jengkel beberapa waktu dia rasa tertuduh, rasa bersalah, sakit saudara. Saya diundang, saya bilang begini, dengarkan. Di dalam Kejadian 26, Ishak pernah gali sumur dan banyak orang berkata ini punya kami. Orang Filistin datang ini punya kami. Tapi apakah Ishak bangkrut cuma gara-gara sumur diambil orang Filistin? No way. Mereka bertengkar, dia pindah lagi. Silakan. Tuhan kita disebut kreator, pencipta. Anak-anaknya pasti banyak kreasi karena bapaknya kreator. Amin. Pasti. Masa kita mati cuma gara-gara satu sumur diambil? Tuhan kita hidup, dia bisa buat sumur-sumur baru yang kau belum pikir sebelumnya. Dia siapkan buat saudara. Bisa bilang amin. Saudara, Ishak gali lagi sumur yang kedua. Mereka bilang ini punya kami. Mereka bertengkar, pindah lagi. Sampai akhirnya mereka mengakui, betul engkau disertai oleh Tuhan. Tongsu prop sana, prop sini, prop sana. Dengarkan, orang bisa tutup muka belakang, samping kiri kanan. Tapi mereka tidak bisa tutup dari atas, saudara. Siapa yang bisa tutup dari atas? Kalau di atas, selama di atas terbuka, dong boleh tutup kiri kanan. Pokoknya saya suka kancing dia. Ada orang berkata begini, aduh Pak, sapu karir ini kayaknya dong suka kancing kiri kanan. Dengarkan, dong boleh kancing lewat dirjen, dong boleh kancing lewat menteri, bahkan lewat presiden sekalipun. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Istri Potifar boleh kancing karirnya Yusuf gara-gara tidak mengikuti permintaan untuk BBS dengan Yusuf. Apa itu BBS? Bobok-bobok siang, saudara ya. Cup, yuk BBS dong. Bayangkan, Yusuf ini orang normal, bukan abnormal, orang normal. Karena dia punya anak Efraim dan Manasye. Dia bukan impoten, dia normal. Tapi dia bilang bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan. Semua diserahkan kecuali engkau. Lalu Yusuf tidak menolak, dia menolak. Ini istri Potifar putar otak bagaimana supaya saya bisa dapat orang ini. Satu waktu dia bilang besok semua libur kecuali Yusuf. Jadi semua libur cuma Yusuf. Tinggal dong dua saja. Ludah dia bikin depo aksi. Dia pegang Yusuf, dia seret ke kamar saudara. Kan ada jubah, ada pakaian.
Jadi kayak saya kalau pakai jas gitu kan, itu jubah sudah ya. Dia tarik jubahnya, lalu Yusuf pelan-pelan lucuti jubahnya dalam hati istri Potifar. Kalau dari dulu begini kan, gak perlu paksa-paksa, gak perlu suruh orang libur. Padahal itu cuman strategi. Dia buka jubahnya, begitu sampai di depan kamar Alkitab tulis, dia lari keluar. Semua bilang lari keluar. Jangan lari ke dalam Bapak Ibu. Banyak kita bukan lari keluar, lari ke dalam. Lari keluar dan meninggalkan jubah di tangan istri Potifar. Jubah itu yang tertinggal dipolitisir untuk menjerumuskan Yusuf. Tapi apakah Yusuf mati gara-gara ada penguasa yang hancurkan karirnya? No way. Tuhan masih punya banyak jalan buat saudara. Tuhan masih punya banyak pintu terbuka buat saudara. Tuhan masih punya banyak berkat buat saudara. Makanya kita bisa bilang seperti begini saudara ya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Whoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who. Yang percaya Tuhan masih punya jalan keluar, katakan Waymaker, oh Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Whoa, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ketika SK ayah saya sebagai kepala sekolah digeser dan anak buahnya harus jadi kepala sekolah menggantikan dia, sedikit pun tidak ada kekecewaan. Mungkin kalau dia tahu lagu ini dia akan nyanyi Waymaker, miracle worker, hormat tuh. Anak buahnya dia ngomong like in the darkness. Sakit, dia tetap paksa pergi ke kantor. Loh Bapak, ya ini disiplin. Tapi yang jadi kepala sekolah itu kan anak buah Bapak. Saya bukan menghormati dia sebagai anak buah, tapi saya menghormati institusi yang telah mengangkat saya. Dia datang, kakinya luka, setengah sepatu, setengah sendal. Dulu kan begitu sudah tuh. Dulu gitu, jadi kalau ada kaki kanan yang luka, itu yang pakai sendal, yang satunya pakai sepatu. Saya baru lihat model, oh ternyata itu peraturannya begitu sudah. Hormat. Masalahnya berkasnya gak bisa ditandatangani. Kenapa? Yang jadi bosnya pangkatnya lebih rendah. Tetap Waymaker, miracle worker, sudah tahu Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Apa yang dicuri oleh musuh dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Termasuk saya bisa berdiri hari ini dengan hati nurani yang tulus melayani Tuhan. Karena ada nilai yang pernah diberikan oleh orang tua kepada kami. Don't tutup pintu. Waymaker, miracle. Begitu SK sampai, tutup. Waymaker, miracle. Pas sampai di meja tapi belum ditandatangani. Nyanyi lagu ini ulang-ulang. Malam-malam dia bisa tidur, dia tinggal mikir, saudara kenapa nih muka satu nih bikin ganggu saya, suruh tanda tangan saja. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Best kawan. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Terus melayani Tuhan, terus berbuat baik, terus menabur. Kenapa? Karena Tuhan berjanji engkau bukan turun tapi naik. Dan semua perbuatan tanganmu itu akan jadi batu pijakan untuk engkau naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, kami di sekretariat itu ada lantai 4 dan di atas lantai 4 itu ada satu menara di mana tendom air ada di situ. Dan saya paling suka naik ke atas untuk mengecek airnya masih ada atau tidak. Nah, sampai lantai 4 saya harus naik tangga. Dan saya kemarin ketika melakukan, tiba-tiba Tuhan ajarkan satu hikmat yang luar biasa. Waktu saya naik saudara ya,
pegangan saya berubah menjadi pijakan. Betul nggak? Coba saudara bayangkan tangga. Begitu saudara pegang di sini, saudara naik. Apa yang saudara pegang jadi batu pijakan. Apa jadi? Jadi saudara terus melayani Tuhan karena pekerjaan saudara tidak sia-sia. Itu akan menjadi pijakan untuk yang naik ke tempat yang lebih tinggi. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Galati, jangan lemah, jangan letih, jangan putus asa, karena jerih payahmu tidak sia-sia dan Tuhan akan membalas apa yang kau kerjakan. Saudara, waktu saya naik saya bilang, tiba-tiba ada suara bilang, lihat, semua hasil pegangan tanganmu akan berubah menjadi pijakan. Tapi kalau kau turun jengkel down, saudara ya, semua pijakanmu jadi pegangan tangan, saudara ya. Iya kan? Yang bekas kau injak itu jadi pegangan tangan. Tapi kalau kau ada dalam rencana Tuhan, yang bekas kau kerjakan akan jadi pijakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia sahabat kita tetap di base, ya. Karena Dia sahabat kita, Dia Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya mau berdoa buat saudara-saudara ini, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tadi. Engkaulah saudaraku laki-laki. Engkaulah saudaraku perempuan. Biarlah saudara mengenal Dia, bukan cuma sebagai Bapa, tapi sebagai sahabat. Best ya. Kita nyanyi lagu ini. I love you Lord, for your mercy never fail me. I've been held in your hand from the morning when I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God all my life. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the far in darkest night, in darkest night. You are close like no one. I know you as a father. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you. Kita lihat ayat terakhir, saudara ya. Mari kita pergi ke Yakobus pasal yang pertama, saudara ya. Kita pergi ke Yakobus pasal yang pertama. Ini ayat terakhir yang akan kita pelajari. Tidak apa-apa, stand by di sini aja, apa-apa. Saya rasa urapan lebih hebat ada di belakang saya. Dan ini bisa-bisa bukan jadi ayat terakhir, ini bisa tambah. Ada beberapa mesin di belakang, saudara ini. Luar biasa. Mari kita lihat, Yakobus pasal yang terakhir. Nah, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22, 23 dan seterusnya. Saudara bisa lihat di sini, jangan lupa pesan yang saya sampaikan hari ini, jangan lupa firman Tuhan disampaikan, karena abis ini sudah akan bergaul dengan teman yang tidak seiman, bergaul dengan orang-orang yang bisa melemahkan, bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih percaya logika daripada iman, sudah tidak bisa menghindari. Tapi mari kita lihat apa yang Yakobus katakan, ya. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 22 mulai dikatakan ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Hari ini firman Tuhan diberikan sebagai cermin. Saya tanya buat saudara, kalau saudara bercermin tiba-tiba ada arang di muka cermin yang saudara banting atau arang yang saudara hilangkan?
Ini cermin terlaku nih, masa dia kasih tunjuk ada arang di sayap muka, ini orang terawara saudara ya. Tapi cermin itu akan memberikan report atau laporan dengan normal dan dengan jujur siapa saudara. Nah hari ini firman Tuhan sudah sampai sebagai cermin dalam hidup saudara, bahwa saudara itu sahabatnya Tuhan, saudara-saudara itu orang yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan bisa mengubah semua persoalan menjadi berkat. Habis ini ngopi dengan teman, aduh bisnis lagi parah. Lalu saudara mulai mikir, iya ya, jangan-jangan saya juga. Saudara lupa, tadi baru bercermin engkau diberkati oleh Tuhan. Habis ngopi kau lupa siapa kau berdiri. Bisa bilang amin? Iya ya, jangan-jangan saya juga karena kita punya jalur bisnis sama. Aduh Pak, saya berkasus sampai di sana, dong kancing. Aduh, jangan-jangan saya punya lagi. Dia lupa. Padahal di sini bilang Tuhan yang mengangkat, terada yang bisa kasih turun. Tuhan yang buka, terada yang bisa tutup. Sampai ngopi besok, lupa. Bilang jangan lupa, tetap percaya. Betul, orang bisa tahan. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, terada yang bisa tahan. Dan saya tahu, Allah turut bekerja bersama-sama dengan saya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang. Dan saya mengasihi Tuhan. Kau tidak lupa siapa dirimu. Kau tidak lupa cermin yang telah memberitahukan engkau bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Waktu dia bercermin dia lupa. Alkitab tulis tadi. Jangan lupa. Orang bisa kasih informasi ada crash market ekonomi dalam bahaya. Jangan lupa kita sudah bercermin bahwa Tuhanku Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Tuhan di sorga tidak terganggu gara-gara harga minyak kacau-kacau. Malaikat tolong kasih panadol, saya otak lagi pusing ini. Ini mata uang lagi kacau di dunia ini. Ini Tuhan tidak pernah terganggu. Karena dia Tuhan yang bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, all my life you have been